Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita awali dengan sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas membaca. Sikap anak soleh. Sikap. Belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita sudah membaca doa, mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi pembelajaran kita berlancar dengan lancar. Kemudian kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan yang lalu kalian masih ingat nggak apa yang kita bahas? Usia balik, ya. Menyambut usia batas balik untuk laki-laki apa? Apa? Dewasa. Batas balik untuk perempuan? Haid. Ya. Kalau sudah 15 tahun, meskipun belum haid, meskipun belum basah, sudah diisi dan sudah dianggap baik. Ya. Tentunya berdasarkan hadis, berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dirinjikan oleh para ulama ya. Usia 15 tahun. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu kita akan membahas kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran ini nanti adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hijrah dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi dua tujuan ini akan kita capai. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Apa itu hijrah? Pernah dengar kata hijrah? Pernah nggak? Pernah? Apa artinya? Tahu nggak? Hijrah. Hujan. Nggak. Hijrah apa hijrah? Ada yang tahu? Kemudian kenapa ya Nabi Muhammad dulu berpindah dari Mekah ke Madinah? Kenapa tidak fokus ke Mekah saja? Nah, ini ada sebab-sebabnya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian bagaimana proses hijrah itu, perjuangannya seperti apa, kendalanya seperti apa, strateginya seperti apa, nah itu akan kita bahas pada hari ini. Oke, paham semua? Anak-anak sekalian, kita pada hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Apa itu? Yaitu pembelajaran yang berbasiskan masalah. Nanti Bapak akan bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Kemudian kalian akan berdiskusi di dalam kelompok itu, membahas masalah yang Bapak utarakan, yang Bapak kasihkan ya. Semuanya harus aktif, semuanya harus berdiskusi di
tidak ada yang hanya main-main, hanya diam saja ya. Siap semuanya? Oke, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Ini sudah ya? Sudah menjadi 4 kelompok. Memang kelompoknya sehari-hari ini Ya. perlu dilompat enggak? Enggak, sudah seperti ini aja ya. Oke, seperti ini saja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan menayangkan video. Siapa yang mau nonton video? Semuanya mau? Oke. Ini video tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah, kemudian proses hijrah. Ya. Kali apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya, misal kamu pernah pindah rumah dari satu daerah ke daerah yang lain, kamu juga bisa disebut hijrah. Materi kali ini, kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib, terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Seperti anak pada gambar ini. Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah yang lain pasti memiliki sebab yang melatar belakanginya. Demikian juga Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali dengan beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Orang dari segala penjuru datang ke Yastrib. Seperti biasa, kita sudah dulu ke Yastrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh lihatlah, pada kita pada ini sangat melimpah. Benar sekali, ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah.
suku Aus dan Khazraj. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendorong Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Tidak semua. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun mengejar Ali dan memintanya kabur. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara atau kita semua yang celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Terus sebuah jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti berjalan. Yang lainnya, awasi kepada Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirimkan proses apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Suri. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksa kami dulu. Setelah memastikan bahwa itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar, yang menyampaikan berita dari Mekah. Dua, Asma, putri Abu Bakar, membawakan makanan. Tiga, Amir bin Hurairah, pembesaran dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasul singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan Al Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Sudah semua udah nonton ya? Sudah paham belum kisahnya? Berapa katanya ini supaya kalian tahu kalian nyimak atau enggak? Siapa yang menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar ya, bersembunyi di mana? Namanya gua apa? Gua apa? Gua di gunung apa? Tur ya. Gunung Tur. Bukit Tur ya. Gua Tur. Jadi ada kayak bukit, di atasnya itu ada gua. Sebenarnya nggak besar, kalau di gambar ini kayak besar banget ya. Sebenarnya nggak terlalu besar, cuma muat dua orang. Dan di situ hampir ketahuan. Pertolongan Allah apa yang dilakukan? Maksudnya Allah menolong dengan cara apa? Ketika ada orang gunung untuk bersandar
Surabaya. Ketika mengejar, kudanya apa? Terjatuh, dia nggak bisa, kudanya nggak mau mengejar. Akhirnya Surabaya bin Malik ini sadar yakin bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Rasulullah, ya, merupakan agama yang dibawa Nabi itu benar. Akhirnya Surabaya bin Malik memanggil, wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku tidak akan menyakiti kalian. Padahal awalnya mau menang. Ini ada lembar kerjanya, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Ditulis namanya, silakan diskusi. Bapak kasih waktu 15 menit mungkin. Tulis namanya. Silakan didiskusikan. Ada pertanyaan di situ. Ada petunjuknya juga. Petunjuk pekerjaan. Silakan. Silakan diisi, didiskusikan masalahnya yang ada di situ. Kalian semua sudah berdiskusi ya, sudah selesai ya. Nah, alhamdulillah. Setelah ini kalian akan presentasi kelompok satu persatu ya. Masing-masing kelompok akan di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak langsung tunggu ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkah kedua, Nabi dan Abu Bakar tersebut selama 3 hari. Langkah ketiga, setelah aman, Nabi melanjutkan perjalanan dengan memilih rute yang tidak bisa menuju Madinah. Kemudian kelompok 2. Silakan memilih. Boykot. Kalian tahu boykot? Boykot tahu nggak? Jadi umat Islam itu di Mekah, ayo gerakan diboykot oleh orang kafir. Boykot itu artinya orang Muslim dilarang untuk berjual beli dengan orang kafir. Jadi orang kafir tidak menerima, ya. Ketika ada orang Muslim mau beli, tidak terima. Kemudian tidak boleh menikah, ya, tidak boleh melakukan aktivitas bersama orang. Jadi diboykot. Akhirnya mereka
mereka berhari-hari bahkan berbulan sampai makan rumput ya, daun-daun. Satu saja yang tidak makan siapa? Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Ayo aku mulai, besok aku mau hijrah ke Madinah. Barang siapa yang mau menemui ajalnya, gitu ya, mau anak jadi yatim, mau istrinya menjadi janda, temui di balik bukit ini besok. Lawan aku, gitu ya. Mau nggak mereka mau? Nggak mau. Kenapa? Umar itu jagoan ya, sangat kuat. Nggak ada yang berani sama Umar. Umar bin Khattab. Kalian kita akan mengadakan tes ya, tes formatif. Seperti biasa kita akan menggunakan kuis ya. Masih ingat ya caranya? Nah, ini punya ada. Karen, mana? Tahu nggak? Aurel. Semua. Yang belum? Bisa nggak? Final? Yang lain udah semua? Oke, kita mulai ya. Pembelajaran pada hari ini saatnya kita refleksi ya, refleksi secara tertulis menggunakan kertas note. Silakan tulis pengalaman kalian belajar pada hari ini, perasaan kalian seperti apa dan ilmu apa yang bisa kalian dapatkan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Silakan masing-masing satu. Sama metodenya ya. Tulis refleksinya. Perasaan kalian seperti apa mengikuti seperti itu boleh tahu sesuai dengan yang kalian rasakan, kemudian ilmu apa yang didapatkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan coba ditempel di sini ya. Yang selesai langsung ditempel ya. Gimana Bapak? Pendek-pendek. Agak ke tengah dikit, jangan terlalu pinggir. Sini Pak. Jangan terlalu tinggi. Ya. Belum Pak.
nyaman. Bahagia karena bisa nonton dan kisah Nabi Muhammad SAW. Bagus ya filmnya. Selalu sekali bisa belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Ya, kita simpulkan bersama. Baik, kita simpulkan bersama. Yang pertama tentang hijrah. Hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ridho Allah. Bapak yang aslinya di Panglandu pindah ke sini namanya juga hijrah juga sama. Nah, lebih luas lagi hijrah itu meninggalkan perbuatan yang jelek, yang tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji. Ya. Hijrah lebih luas lagi ya, adalah merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Itu juga hijrah. Secara maknawi ya. Secara maknawi itu secara hakikatnya hijrah. Baik, selanjutnya tanda-tanda hijrah tadi sudah belajar apa saja. Nabi Muhammad ketika di Mekah apa yang dirasakan? Penindasan, tekanan dari kafir Quraisy, gangguan, bahkan sampai ancaman mau dibunuh. Setelah itu ada juga baiat aqabah, perjanjian kesetiaan dari orang-orang Ansor dari Madinah. Ya, kemudian perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi hijrah. Ya, kalau tanpa perintah Allah, Nabi Muhammad juga tidak akan berani hijrah. Ya. Artinya apa? Nabi Muhammad itu melaksanakan semua perintah Allah. Suruh bertahan, suruh hijrah ya di. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Dan maaf apabila ada tutur kata Bapak yang salah, yang kurang berkenan di hati para Anda semuanya. Kita akhiri dengan bersama mengucapkan dan doa untuk Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.